Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga tetap dalam kelimpahan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan sharing firman Tuhan untuk kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang 7. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih dengan kemurahan Tuhan yang senantiasa menolong kami, memberkati kami. Dan pada hari ini kami akan belajar firman-Mu, berkati kami Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 ini saya beri tema, yaitu jangan pernah melupakan kemurahan Allah. Jangan pernah melupakan kemurahan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran kalau kita review sejenak, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku, ini merupakan sebuah cerita atau rangkaian peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini merupakan titik awal dari kemandirian bangsa Israel sebagai bangsa dalam kepemimpinan Allah melalui Nabi Musa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 adalah cerita yang menekankan tentang kemurahan Allah, ya, di mana Allah selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa Israel ketika di masa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, atau ketika mereka masih di masa di padang gurun. Nah, sebagaimana yang dijelaskan Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Allah tetap menaruhkan kemurahan hati kepada bangsanya, meskipun berulang-ulang kali mereka melupakan semua apa yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berada di tanah perbudakan dan Tuhan memimpin mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian, untuk keluar dari tanah perbudakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 16, di mana Allah selalu
memenuhi kebutuhan bangsa Israel di setiap perjalanan mereka. Nah, pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 ini merupakan mendemonstrasikan, menunjukkan bagaimana sifat kelemah lembutan Allah itu seperti seorang, ya kalau diibaratkan dia seperti seorang ibu yang selalu senantiasa memperhatikan setiap kebutuhan anak-anaknya. Ya, kita boleh lihat Bapak dan Ibu dari kehidupan sehari-hari, mungkin di pengalaman kita ada sebagai seorang yang pada saat ini sedang sebagai ibu, ya, dengan penuh perhatian yang sangat luar biasa, ya, seorang ibu, ya, memperhatikan segala kebutuhan anak-anaknya. Ya, kemungkinan Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya sering sekali, ya, boleh melihat orang tua saya, ibu saya tersendiri, Bapak dan Ibu, untuk menjunjung atau mendukung anak-anaknya. Ya, saya yakin dan percaya, saya pernah juga melihat ibu saya jarang sekali beli baju baru atau membelikan perhiasan untuk dirinya sendiri demi menjunjung atau mendukung anak-anaknya. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, ini dalam kejadian cerita dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 ini mendemonstrasikan atau menunjukkan kepada kita bagaimana sifat kelemah lembutan Allah itu, yang digambarkan sebagai seorang ibu yang selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anaknya. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, selama dalam perjalanan Israel yang harus singgah ke satu tempat ke tempat yang lain, ya, akan tetapi dimanapun mereka berada, harus kita garis bawahi Bapak dan Ibu, Alkitab menjelaskan, dimanapun mereka singgah, dimanapun mereka tetap berteduh, Allah tetap menyertai mereka. Allah tetap berada di sisi mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar, ya, dalam hal ini Bapak dan Ibu, dalam Kejadian Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7 ini. Yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ambil tema kecil, ya, sikap yang benar ketika masalah terjadi. Sikap apa yang benar ketika masalah terjadi? Nah, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel merasakan kemurahan Tuhan, ya, kemurahan hati Allah yang selalu memenuhi kebutuhan mereka setiap waktu, dimanapun mereka tinggal dan berkemah, ya. Nah, ketika mereka kelaparan di padang gurun Sin, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka keluar dari tanah Mesir pada hari ke-15 bulan kedua yang diterangkan dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 36, Allah dengan penuh perhatiannya kepada umatnya, sekalipun umatnya itu bersungut-sungut, ya, Tuhan tetap menurunkan hujan roti dari langit sehingga umat memakannya sampai dengan yang kenyang. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ketika dalam hal ini Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan ketika mereka sampai di Rapidim, peristiwa yang terjadi pada saat mereka berada di gurun Sin, ketika mereka sampai di Rapidim, peristiwa itu kembali terulang. Bedanya mereka, Bapak dan Ibu,
Mereka bukan kelaparan, tetapi di Refidim mereka kehausan karena tidak ada air. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu kembali membuat bangsa Israel bersungut-sungut kembali. Mereka bertengkar dengan Musa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih, ketika mereka bertengkar dengan Musa dengan berkata, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Nah, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal ini ada satu respon yang menarik dari Musa yang dijelaskan dalam kitab Keluaran ini, pasal 17 ini. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ya, terkadang Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan berat itu pun terjadi menghampiri kita, ya, terkadang sungut-sungut itu muncul. Nah, dalam hal ini Bapak, itulah yang dialami bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka merasa kehausan di Refidim. Mereka bertengkar dengan Musa dan mencobai Tuhan. Hal ini kita boleh lihat atau kita bayangkan adanya sesuatu ketegangan yang sangat luar biasa di antara bangsa Israel dan Musa pada saat itu. Ada pertengkaran, ada percecokan, ada perdebatan-perdebatan tertentu yang sangat dahsyat, Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik, yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Musa pada saat itu, ketika ada perdebatan, ada pertengkaran di antara bangsa Israel dengan Musa. Nah, Bapak dan Ibu ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pemimpin yang lemah lembut, yang hati yang murah hati, tetap memposisikan dirinya secara benar sebagai pemimpin sekalipun sedang menghadapi masalah. Artinya Bapak dan Ibu, dalam hal ini hal yang perlu kita pelajari, ya, kalau jika Musa mengotoritaskan ia sebagai pemimpin pada saat itu, pemimpin bangsa, ya boleh saja yang orang yang berkata, orang yang menghujat Tuhan itu, atau orang yang memprotes dia, boleh ia katakan matikan, bunuh dia atau dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini Bapak dan Ibu, ia mampu mengelola emosinya. Dia tidak langsung marah, atau tidak langsung menghujat, atau tidak langsung menyalahkan orang itu. Ia mampu mengelola amarahnya, emosinya, ketika di saat itu ada umat, ada orang yang memprotesnya, ada orang yang memarahinya. Nah, artinya dalam hal ini Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran ini, ya, posisi manakah yang akan kita lakukan, dan sikap yang bagaimanakah yang benar yang harus kita lakukan ketika menghadapi persoalan itu, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang luar biasa itu. Sikap yang benar adalah sikap tenang dan mampu mengelola emosinya. Kebanyakan orang Bapak dan Ibu, ketika diperhadapkan dengan suatu persoalan, ada pertengkaran, ada percecokan, ada sesuatu kritik yang sangat pedas, atau sesuatu hal yang mengganggu hati kita, ya, kebanyakan orang
tidak mampu mengelola emosinya. Tetapi dalam hal ini si Musa, Bapak dan Ibu, ia mampu mengelola emosinya. Tetap tenang, berpikir dengan baik. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang keempat, ia menyampaikan persoalan umat Tuhan kepada Allah. Ia menyampaikan persoalannya kepada Allah, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika bangsa Israel datang bersungut-sungut dan berdebat dengan Musa tentang ketidakadaannya air, Musa datang Bapak dan Ibu berseru kepada Tuhan dan menyampaikan persoalan yang dihadapinya, yang dihadapi oleh umat pada saat itu yang dia pimpin. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menunjukkan bahwa Musa tidak pernah melupakan kemurahan Allah. Ia tidak mau lupakan kemurahan Allah yang telah menolong mereka, yang memberkati mereka, bahkan dalam pribadi, dalam kehidupan Musa sendiri, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan Musa, Bapak Ibu, kenapa ia datang kepada Allah dan berseru meminta pertolongan, yakni dengan kemurahan Allah yang nyata dirasakan oleh bangsa Israel, oleh yang dinyatakan oleh Musa sendiri ketika memimpin bangsa Israel itu. Pertama tadi saya jelaskan Bapak dan Ibu, ayat ke-16, dalam pasal ke-16, ketika mereka merasa lapar, Tuhan Allah menurunkan roti dari surga sehingga mereka makan kenyang. Nah, itulah wujud nyata yang dirasakan oleh Musa dengan kemurahan hati Allah yang selalu memimpin menolong mereka. Maka ia berseru kepada Tuhan. Nah, artinya Bapak dan Ibu yang diberkati, yang pertama tadi adalah ketika kita menghadapi sesuatu persoalan apapun, tetaplah berusaha tetap tenang dan berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Tenang berarti diam, berarti bukan tidak memikirkan sesuatu untuk jalan keluar dalam setiap persoalan. Yang kedua adalah menyampaikan persoalan itu kepada Allah di dalam doa. Pribadi kita setiap hari Bapak dan Ibu, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kita, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, tetap mengadukan itu kepada Tuhan Allah lewat doa-doa kita. Yang keempat, yang berikutnya, bukan yang keempat, yang berikutnya, ayat ke-5 sampai dengan yang ke-7 Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Jawaban Tuhan yang penuh kasih, ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi kembali. Israel merasakan kemurahan Allah yang amat begitu luar biasa, yang selalu memenuhi kebutuhan bangsa Israel pada saat itu, di mana Allah menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya, dan dari gunung batu itu keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Selesai persoalan Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mujizat itu terjadi karena Musa taat kepada perintah Allah juga. Dan mujizat itu menandakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan umat pilihannya untuk menghadapi persoalan apapun yang terjadi di dunia ini. Artinya Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah tetap menyertai setiap umatnya, bahwa Allah tetap menyertai anak-anak Tuhan yang selalu senantiasa sabar dan tekun di dalam setiap pergumulan dan penderitaan, dan tetap berdoa dan
meminta kepadanya. Ia akan kasih jalan keluar untuk kita, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, artinya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau membagikan dua hal dari intisari dari pengalaman umat Israel dalam perjalanan itu, dari khususnya dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ke-7. Yang pertama, umat Israel tidak boleh melupakan mujizat atau peristiwa mujizat yang di padang gurun sebagai perbuatan Allah yang memimpin dan memelihara setiap kehidupan mereka. Dan ini mengingatkan kita, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh sekalipun melupakan kemurahan Tuhan yang telah kita nikmati, kita rasakan hari ini, sebelumnya. Ketika engkau menghadapi persoalan besok, jangan pernah engkau melupakan kemurahan Tuhan itu. Ada begitu banyak mungkin Bapak Ibu yang rasakan bagaimana kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan yang Ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Baik bagaimanapun besok persoalan hidup atau pergumulan yang sangat berat sekalipun, tetaplah tenang, berpikir dan berdoa, meminta petunjuk dan pertolongan yang daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang diberkati, perbuatan Allah yang ajaib haruslah menjadi catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan, harus dikenang dalam bentuk pengucapan syukur. Artinya Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa yang kita alami ketika Tuhan menolong kita, biarlah itu boleh menjadi catatan sejarah kecil untuk hidup kita untuk ke depan, mengingatkan kita bagaimana Allah yang luar biasa itu menopang hidupku, hidupmu, hidup kita Bapak dan Ibu, dengan selalu senantiasa penyertaan pengucapan syukurku kepada Allah yang selalu senantiasa menolong kita, menolong Anda, menolong saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menolong kami, melawat kami dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu yang senantiasa menolong kami, mengingatkan kami bagaimana Allah yang senantiasa terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah orang-orang yang mendengarkan firman ini. Bila kuasa dan kasih-Mu yang senantiasa melawat mereka, menuntun mereka agar mereka boleh senantiasa hidup dengan penuh sukacita, dan mereka boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kehidupan mereka, Tuhan tetap menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.